Yap, sejauh ini kita sudah mengimplementasikan roads, kemudian model, controller. Tinggal kita akan gunakan view atau kita akan coba buat suatu layout untuk menampilkan data yang ada di dalam database. Dan langsung saja kita akan coba mengimplementasikan Blade templates, di mana ini adalah template engine yang dimiliki oleh Laravel yang memudahkan kita ya melakukan berbagai banyak hal. Misalkan kayak Blade Directive seperti untuk pengkondisian, switch loops. Kemudian ya, kita juga bisa melakukan templating, layouting dengan menggunakan Blade ini dan kita akan coba implementasikan mulai dari building layouts-nya. Jadi, kita akan coba untuk membuat layout utama di mana isinya itu biasanya satu file yang berisikan assets, seperti ya CSS, JavaScript, dan biasanya layout ini merupakan bentuk yang sama di setiap halamannya. Jadi cukup satu file saja kita beri nama layout dan nantinya di bagian tengah contohnya seperti ini ya. Nah, di bagian kontainernya contohnya nanti isinya itu akan dinamis. Jadi yang dinamis adalah isi kontennya saja. Untuk rangkanya atau layoutnya itu sama saja. Yang kita akan gunakan adalah file inti dari layoutnya. Kira-kira seperti itu. Dan kita akan coba praktekkan untuk tampilkan data dari products yang sudah kita generate. Jadi langsung saja kita mulai. Di sini kita akan buat file dulu di dalam resources, views. Kemudian di sini saya akan coba tambahkan file app.blade.php. Kita akan berikan nama Blade supaya fitur-fitur yang dimiliki oleh Blade ini bisa kita gunakan. Dan isi dari layout ini, saya akan coba implementasikan HTML beserta dengan aset Bootstrap. Jadi supaya tampilannya enggak ya jelek-jelek banget, kita akan gunakan CSS framework dari si Bootstrap ini. Kita akan coba copy aja di bagian sini ya, di bagian include Bootstrap CSS dan JavaScript. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan nantinya harus dalam keadaan online karena untuk file CSS dan JavaScript-nya akan diambil dari server CDN atau dari internet. Jadi nanti si Bootstrap ini akan bekerja jika ada internetnya saja. Kalau nggak ada ya nantinya akan muncul seperti HTML tanpa CSS sekalipun gitu. Jadi untuk contoh kita bisalah gunakan seperti ini. Oke, kita copy paste bagian app.blade.php dan untuk title di sini kita akan coba ubah dengan product management gitu ya. Dan di sini adalah bagian title yang dimana nantinya nilainya itu akan dinamis. Kita bisa berikan yield seperti ini. Jadi nanti nilai dari si titelnya ini akan kita tambahkan pada saat komponen child yang akan menggunakan layout ini memberikan nilai pada section title. Nanti kita akan praktekkan dan di bagian sini kita akan buat div dengan kelasnya yaitu container di mana isinya nanti bisa saja tabel berisikan data products atau form untuk create, form untuk update itu dan ya kita tidak perlu membuat struktur HTML secara keseluruhan tapi komponen yang ada di dalam sini saja nantinya. Dan supaya bagian kontainer ini akan dinamis juga, kita bisa memanfaatkan yield dan di sini biasanya dengan nama konten. Jadi title di bagian atas dan ya untuk bagian yield konten ini diisi untuk konten-konten utama saja seperti tabel, form, dan lainnya gitu. Oke, jadi langkah selanjutnya kita akan coba buat file index.blade.php yang dimana ini akan digunakan untuk tabel produknya. Dan supaya file index.blade.php ini bisa masuk ke dalam bagian kontainer, itu caranya kita harus extend terlebih dahulu, extend file dari si layout tadi atau app tadi seperti ini. Kita tidak perlu menambahkan extension.blade.php-nya ya, tapi cukup nama depannya saja app. Dan selanjutnya di sini kita bisa tambahkan section. Mungkin untuk title lah ya. Untuk title bisa langsung seperti ini saja caranya. Misalkan index kayak gini. Dan untuk kontennya kita bisa gunakan section seperti ini. Section, konten. Dan di sini kita bisa berikan desain dari tabel produknya. Mungkin untuk desain tabel produk juga kita bisa manfaatkan dari dokumentasi sini ya. Cari bagian komponen tabel. Oke, di sini content tables.
Dan mungkin kita bisa gunakan tabel yang mungkin kita bisa pakai di bagian sini aja dulu ya. Kita copy semua dan kita masukkan di sini. Oke, dan mungkin saya akan coba tambahkan kelas table light dimana supaya si headernya ini agak ada backgroundnya gitu ya, biar nggak flat-flat banget. Oke, kira-kira seperti ini. Nanti di sini adalah kita bisa isikan nama dari produknya, kemudian kuantitasnya, stoknya gitu ya, stok. Kemudian di sini statusnya gitu ya, ready atau enggak ya. Kemudian nanti bisa aja sih kita tambahkan juga untuk button actionnya di sini, action button gitu. Dan untuk isinya ya mungkin kita bisa berikan atau tambahkan TD kosong aja dulu ya untuk button actionnya di masing-masing field. Oke, untuk call span kita hapus dulu nih, kita tidak butuh call span terlebih dahulu. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kita coba save file indeksnya. Dan sekarang bagaimana supaya kita bisa menampilkan tabel ini beserta dengan layoutnya pada saat kita mengakses root dari si products gitu. Karena yang akan kita tampilkan adalah indeks atau tabel products-nya nanti. Jadi di dalam product controller pada metode index, oke, mungkin kita ubah si return products-nya itu menjadi return view, dan yang akan kita panggil adalah lokasi file dari si indeksnya saja. Jadi karena dia berada di dalam folder resource dan views tanpa masuk ke dalam folder lagi, jadi bisa langsung panggil file indeksnya. Kalau misalkan berada di dalam folder page contohnya, maka kita perlu masukkan dulu nama foldernya dan kita berikan titik seperti ini. Tapi karena kita tidak masukkan file indeks ini ke dalam folder lagi, jadi biarkan saja langsung seperti ini. Dan kenapa langsung di bagian indeksnya? Karena yang akan kita cari adalah komponen yang akan kita tampilkan, bukan file layoutnya. Karena file layout ini ya akan seperti ini saja. Tapi karena yang akan kita panggil adalah si kontennya, kontennya ya. Yang penting ini kan kontennya gitu. Untuk layoutnya sih kan bisa menggunakan yang sudah ada. Jadi yang kita panggil ya si file index.let.php-nya. Dan lagian di sini kita sudah melakukan extends yang dimana di bagian section content ini dan section bagian title, nilai ini akan dimasukkan sesuai dengan yieldnya dan akan secara utuh kita memanggil si layout ini dengan data yang dinamis dan datanya di-provide dari file index.let.php ini ya. Title adalah index dan kontennya adalah tabel. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mulai buka halaman projectnya di sini dengan /products, nah bisa teman-teman lihat sekarang. Dan supaya tampilannya lebih enak dilihat, mungkin ini kita bisa letakkan di tengah ya. Jadi teman-teman di bagian kontainer bisa ubah seperti ini. Jadi masukkan div dengan kelas yang tertera seperti ini ya. Kita menggunakan flexbox, kita manfaatkan flex column, dan kita berikan konten ini supaya ada di center dan ratanya juga rata center juga gitu. Sehingga kalau misalkan teman-teman cek lagi nih, tabelnya udah ada di tengah. Jadi ini lebih enak buat dilihat sih ya sebagai demo gitu. Nantinya kayak form dan lain-lainnya juga akan ada di tengah.